Bonjour à tous, selamat datang di video kami. Saya Niko Mardianto dan rekan saya Bernike Kartika Putri. Kami dalam video ini akan menyampaikan sebuah materi terkait bahasa Perancis, yakni futur simple. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam videonya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian dari futur simple. Apa sih itu futur simple? Jadi futur simple merupakan sebuah ungkapan ataupun kalimat dalam bahasa Perancis yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang ataupun istilahnya masa depan. Jadi dalam kalimat futur simple akan memuat informasi-informasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dalam penggunaan kalimat ini sendiri sering digunakan dalam penggunaan bahasa tulis dan juga bahasa lisan. Akan tetapi secara umum, secara general, penggunaan futur simple sendiri lebih cenderung ke dalam penggunaan bahasa tulis. Futur simple juga secara umum mengandung informasi-informasi yang bersifat general dari suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang satu lagi, futur simple juga sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan kepastian hal tersebut terjadi itu masih samar. Jadi belum tentu hal yang terjadi di masa depan tersebut akan benar-benar terjadi. Selain lebih cenderung digunakan dalam bahasa-bahasa tulis, futur simple lebih mengandung informasi yang bersifat general dalam setiap susunannya. Kemudian yang terakhir, futur simple juga digunakan oleh seorang penutur bahasa Perancis untuk mengungkapkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Akan tetapi dengan kemungkinan atau kepastian hal tersebut terjadi itu masih belum jelas terjadi atau tidak. Sehingga jika kita lihat sekilas, futur simple merupakan sebuah kalimat yang seperti sebuah hipotesis dari seorang penutur bahasa Prancis seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat contohnya di samping saya ini. Yang pertama adalah il va tomber dan yang kedua adalah il tombera. Il va tomber berarti dia akan jatuh, yang merupakan juga sama-sama kalimat futur tapi futur proche. Kemudian il tombera merupakan sebuah kalimat dari futur simple dan berarti sama-sama dia akan jatuh. Kemudian bedanya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, il tombera itu berarti dia akan jatuh, akan tetapi hanya secara umum, seperti penjelasan saya terkait futur simple tadi. Kemudian il va tomber sebagai futur proche itu mengungkapkan sebuah kejadian yang akan terjadi dengan kepastian yang tinggi. Berbeda dengan il tombera. Istilahnya il tombera ini hanya mengungkapkan oh dia akan jatuh, tetapi kemungkinan terjatuhnya itu masih entah benar-benar terjadi atau tidak. Sedangkan il va tomber itu merupakan suatu ungkapan yang akan terjadi dengan kepastian tingkat terjadinya tersebut benar-benar tinggi seperti itu. Lantas, bagaimana bentuk susunan kalimat dalam futur simple? Cukup simpel, kita hanya membutuhkan subjek, verb infinitif, dan yang terakhir terminaison, yang tentunya disesuaikan dengan subjek yang berkepentingan. Bisa kalian lihat di tabel sebelah saya ini. Ya, jadi untuk je akan diakhiri dengan ai, kemudian untuk tu akan diakhiri dengan as, kemudian untuk il, elle dan on akan diakhiri dengan a, kemudian untuk subjek nous akan diakhiri dengan ons, ongs, kemudian untuk subjek vous akan diakhiri dengan ez, e, kemudian untuk subjek il, elle jamak akan diakhiri dengan ont atau ongt. Jadi kita hanya menambahkan semua akhiran ini dalam verba yang kita konjugasikan sesuai dengan subjek yang kita pakai. Dalam contohnya ini verba aimer, artinya menyukai. Akan tetapi penggunaan akhiran ai sampai on ini tidak bisa digunakan dalam verba irregulier atau verba tidak beraturan. Dan juga ada beberapa lagi penyesuaian dalam penggunaan terminaison dalam futur simple. Dalam hal ini akan merubah cara baca karena ada penambahan aksen dan perubahan bunyi karena penyesuaian dengan subjek, yang mana akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya Bernike Kartika Putri. Silahkan. Merci Nico. Bonjour à tous. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa pengecualian dalam perubahan konjugasi dalam penggunaan futur simple. Pengecualian yang pertama, dalam beberapa verba, huruf e akan mendapatkan aksen grave ketika dikonjugasikan. Contohnya ada verba peser. Ketika dikonjugasikan dengan sujet je akan menjadi je pèserai, di mana e pertama dari kata pèserai akan mendapat aksen grave. Contoh yang kedua ada verba modeler. Ketika dikonjugasikan dengan sujet je akan menjadi je modellerai, di mana
Yang pertama dari kata modellere mendapatkan l'accent-grave. Pengecualian yang kedua, ada beberapa kata kerja atau verba yang mendapatkan tambahan konsonan ketika dikonjugasikan. Contohnya, di sini kami menggunakan verba jeter. Ketika dikonjugasikan dengan sujet je akan menjadi je jetterai. Bisa kita lihat verba jeter mendapatkan konsonan T di tengahnya. Pengecualian yang ketiga, untuk beberapa kata kerja atau verba yang berakhiran RIR, I-nya dihilangkan sebelum kita menambahkan akhiran konjugasi baru. Contoh yang pertama ada verba courir. Ketika dikonjugasikan dengan sujet je akan menjadi je courais, di mana bisa kita lihat I di antara R itu sudah hilang. Contoh yang kedua ada verba mourir. Ketika dikonjugasikan dengan sujet je akan menjadi je mourir, di mana bisa kita lihat juga I di antara R-nya juga hilang. Pengecualian yang keempat, untuk kata kerja yang berakhiran YER, maka Y berubah menjadi I dalam simple futur. Salah satunya ada pada contoh berikut, yaitu employé. Apabila dikonjugasikan dengan sujet je akan menjadi j'emploierai. Bisa dilihat bahwa Y yang sebelumnya ada menjadi I. Selanjutnya, apabila ada kata kerja yang berakhiran huruf A, Y, ER, maka kata kerja tersebut apabila dikonjugasikan bisa menggunakan Y maupun I. Contohnya ada pada kata kerja payer. Apabila dikonjugasikan dengan sujet je akan menjadi je payerai. Di sini menggunakan huruf Y maupun huruf I bacanya sama saja dan sama benarnya. Untuk verba atau kata kerja irregulier, penggunaan terminazongnya memiliki penyesuaian dengan sujet yang digunakannya. Di sini saya memberikan contoh kata kerja aller. Bisa dilihat bentuk futur sampingnya sangat berbeda, sehingga bisa dibilang teman-teman perlu menghafalkan karena memang bentuk futur sam dari verba irregulier itu sangat berbeda dengan infinitifnya. Sekian pemaparan materi tentang futur sam dari saya dan Nico. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Merci beaucoup à tous. Au revoir.